Baik, untuk yang pertama kita akan tinjau pedoman penulisan skripsi dari Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pedoman ini sudah disampaikan dalam materi umum, jadi bisa di-scroll dilihat di atas sudah ada, atau pedoman yang pernah diterima di sebelum. Jadi pedoman tahun 2017 bisa Anda lihat Surabaya 30 September 2017. Jadi dapat dilihat pada bab 2 ada sistematika penulisan skripsi. Yang lain pernah kita bahas, kita lihat lanjut ke bab 4. Di situ ada gambaran umum objek penelitian, atau mungkin bisa disampaikan juga di situ data demografi. Kemudian ada deskripsi data. Deskripsi data misalnya adalah rata, kemudian standar deviasi dan sebagainya. Kemudian hasil analisis data itu ya meliputi tadi uji regresi, kemudian ada mungkin uji asumsi sebelumnya gitu, atau mungkin juga bisa disampaikan hal lain terkait dengan pengujian hipotesis, misalnya uji beda dan sebagainya. Kemudian ada pembahasan, jadi hasil yang telah diperoleh itu dilakukan pembahasan. Kita lanjutkan, scroll ke bawah. Jadi keterangan di bab 4 dapat kita lihat di halaman 11, ini 10, kemudian 11 bab 4 di situ. Saya coba fokus di penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada gambaran umum objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian berisi penjelasan mengenai hasil penyampelan dan atau uraian karakteristik responden serta unit analisis. Kemudian ada deskripsi data. Deskripsi data berisi penjelasan mengenai distribusi frekuensi dan statistik deskriptif data penelitian. Kalau frekuensi itu jumlah ya, berapa banyak, seperti itu. Kemudian hasil analisis data, di situ ada hasil analisis data berisi hasil dari setiap tahapan pengelolaan data kuantitatif sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan dan sesuai dengan metode penelitian yang dipaparkan di bab 3. Jadi metode pengolahan itu sudah disampaikan di bab 3 sebelumnya. Jadi harus Anda periksa kembali nanti kalau sudah menulis itu bab 3 dan bab 4 itu ada hubungannya. Kalau bab 3 menggunakan metode A, ya bab 4 menggunakan metode A. Kadangkala di bab 3 itu ada metode A dan metode B, yang muncul di hasil analisis itu hanya metode A saja. Atau mungkin yang terjadi adalah di dalam bab 4 ada metode A dan metode B, tetapi di bab 3 hanya metode A saja. Jadi itu harus dicek terus ya. Ya kalau tidak nanti kena selalu revisi, itu kan repot, nggak selesai-selesai. Kemudian ada pembahasan, yang poin selanjutnya ya. Pembahasan berisi penjelasan logis dan komprehensif mengenai hasil pengujian hipotesis, baik didukung maupun tidak. Jadi setelah hasil muncul, kalau di dalam hasil uji misalnya nanti itu ada regresi, ada uji beda dan seterusnya, itu ditandai dengan signifikan atau tidak. Nah, setelah diketahui signifikan atau tidak, itu nanti harus kita bahas itu kalau signifikan itu kan berarti didukung. Artinya hipotesis didukung dengan data atau uji data gitu ya, uji data statistik. Tapi kalau tidak, itu berarti tidak signifikan atau hipotesis tidak didukung oleh keadaan sampel atau uji data statistik seperti itu. Nah, keduanya harus dijelaskan. Mengapa? Kalau didukung ya harus dijelaskan. Ternyata oh ada dampak dan seterusnya. Tapi kalau tidak juga tetap harus dijelaskan. Itu mengenai panduan di dalam skripsi. Nanti bisa Anda cek. Kemudian kalau materi panduan ini untuk download bisa diambil dari materi yang pernah disampaikan di awal sebelumnya, atau dicek lagi di awal metode awal topik dari e-learning ini. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan di topik yang lain.